kami rasa kami harus memberikan mereka edukasi dalam segi kesehatan, yaitu di DP3A, dan dari segi psikologi. Karena kalau kami hakim yang memberikan edukasi biasanya disepelekan baik itu dari anak-anak, orang tua ataupun perangkat desa, itu biasanya disepelekan. Nah, kami harap dari Polres itu bisa memberikan edukasi, karena di Polres itu ada bagian perlindungan anak dan perempuan. Tetapi kendalanya ketika kami mengajukan MOU ke Polres, sebelumnya kami sudah ada MOU, tapi kami menambahkan MOU untuk perlindungan anak dan perempuan dan pemberian edukasi kepada anak dan orang tua yang ingin mengajukan dispensasi. Di Polres itu yang pertama ditanya, Bu, ini anggarannya ada nggak, Bu? Ini kan kami inisiatif sendiri, kerja tambahan kami menolong para pihak ya, Bu. Jadi ketika ditanya seperti itu, akhirnya mandek. Ketika mandek, kami bingung mau kemana, karena kami kan sama Pemda beda, Polres beda. Jadi kami personal lagi datang lagi ke Kapolres secara pribadi ngomong, bukan secara birokrasi lagi. Nah, sekarang tahapnya sedang pembahasan di tahap pembahasan bagian DP3A itu, Bu. Jadi yang kami inginkan itu seperti DP3A itu kan tidak dipungut biaya. Kami pengennya itu di Polres pun tidak dipungut biaya. Keinginannya seperti itu. Tapi kan kalau nanti di berjalan setelahnya ada pungutan, kami tidak tahu lah, katanya Bu ya. Dan kami itu sangat berharap jika anak-anak dan orang tuanya sudah diedukasi oleh polisi, kalaupun nanti terjadi penelantaran atau KDRT, kami harapkan berat juga, hukumannya itu lebih diberatkan, karena kami ingin mengeluarkan sertifikasi seperti KUA mengeluarkan sertifikat itu, Bu, sertifikat sudah itu yang mau menikah itu. Nah, itu kami pengen itu juga ada, Bu, dari kami mengeluarkan itu. Cuman balik lagi ke Polres tadi, kendalanya itu, Bu. Itu usaha dari Pengadilan Agama. Sebenarnya kami tidak ada kewajiban, cuman tergerak hati untuk melakukannya. Akhirnya kami melakukan MOU tersebut, Bu. Nah, untuk kenapa Pengadilan Agama terkesan kok sangat mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Sebenarnya kami di Pengadilan Agama pun kalau bisa nggak usah lagi permohonan, karena tuh ketika mereka datang ke kami, dan kami itu juga mau diterima anaknya hamil. Ketika ditanya pribadi ke anak-anak, kan anak perempuan ditanya pertama, ini memang mau menikah, mau sampai nangis minta dinikahkan, nanti nggak dinikahkan malah hamil, setelahnya hamil gitu, Bu. Malah yang kemarin itu kalau nggak dinikahkan juga orang musuh itu akan memberikan sanksi negatif ke keluarga yang bersangkutan, karena dari pihak desa sendiri, mohon maaf ya Ibu, dari pihak desa sendiri yang menekan mereka untuk menikah. Jadi kami tidak dikabulkan salah, dikabulkan salah, seperti itu. Jadi untuk usaha kami lagi untuk mencegah dan menekan, kami sangat memilih-milih ini urgensinya apa untuk dikabulkan. Kalau hamil, jelas itu hamil dan jelas siapa bapaknya, insya Allah kami kabulkan. Bukannya insya Allah kami kabulkan, pasti kami kabulkan karena hamil, jadi orang banyak hamil, bukan, Bu. Kalau hamil itu sebenarnya kalau punya hamil, kamu bisa jangan hamil lah, kan sedih, Bu. Apalagi kita cewek itu kan sedih. Kalau bisa jangan hamil. Terus juga yang sudah berhubungan, alasannya itu sudah berhubungan suami istri. Kan sebenarnya kalau sudah berhubungan suami istri nggak ada kewajiban untuk menikah, Bu. Sebenarnya seperti itu. Cuman kan ini nanti saksinya datang ke persidangan. Pak, ini kalau tidak menikah, kami di desa tidak bisa
Jadi bagaimana kami? Kami mau mengabulkan, ada tekanan dari pihak desa, ingin kami kabulkan tapi fakta persidangan tidak memungkinkan. Akhirnya kami minta tes pack, itu kan bertentangan juga dengan HAM. Ketika kami minta tes pack, kami tes pack dulu ya dek, kan tidak mungkin bu. Atau dia bilang begini, bu kami ini sudah melakukan hubungan suami istri, saya sudah tidak perawan lagi. Alasannya kan seperti itu. Ini hakim kami laki-laki semua. Mana buktinya kamu tidak perawan? Kan tidak bisa kita membuktikan dia tidak perawan. Hanya mendengarkan pengakuan dari orang tua dan saksi seperti itu. Tapi pengadilan agama insya Allah tetap selalu menekan permohonan dispensasi. Jadi kalau dilihat masih bisa diundur pernikahan, kemungkinan bakal ditolak karena sudah ada pemahaman sendiri mengenai hal tersebut. Terus juga mengenai isbat nikah. Isbat nikah itu bu bermata dua dengan dispensasi. Ketika kita tidak mengabulkan dispensasi, otomatis beberapa tahun ke depan dia akan mengajukan isbat nikah. Ketika kita kabulkan isbat nikahnya, maka semakin banyak orang yang